Jadi sebetulnya menjadi misteri bagi kita. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan tentang Ya'juj Ma'juj, namun tidak eksplisit. Ya'juj Ma'juj yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ada dalam dua hal. Yang pertama, Ya'juj Ma'juj yang muncul di zaman Zulkarnain. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Anbiya itu menyebar ke semua pelosok bumi dan bercampur baur dengan ras manusia yang ada. Artinya, dalam pembahasan ini Al-Quran menyajikan Ya'juj Ma'juj ini manusia biasa seperti kita. Dulu saya pernah berpikiran Ya'juj Ma'juj ini alien. Alien pun sebetulnya ada tiga macam. Ada alien yang berada di ruang angkasa, dalam arti dia hanya dari satu planet ke planet lain, yang disebut dengan ET. Ada juga alien yang bertebaran di permukaan bumi, Grace. Ada juga alien yang di bawah permukaan bumi, Extraterrestrial Biological Entities atau EBI. Nah, dari tiga jenis alien ini yang cenderung sama dengan perilaku Ya'juj dan Ma'juj adalah EBI, Extraterrestrial Biological Entities, yaitu alien yang berada di bawah permukaan bumi, mereka berada di dalam, dan dia cenderung sangat sensitif dengan sinar matahari, tapi perilakunya kanibal. Namun keterangan ini ternyata belum terbukti secara empiris, dalam arti secara nyata, karena banyak buku-buku fiksi yang justru bercerita tentang EBI. Nah, siapakah sebetulnya Ya'juj Ma'juj, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di dalam Al-Quran cerita Ya'juj Ma'juj ini terkait dengan Zulkarnain, yang dikisahkan bahwa Ya'juj Ma'juj ini berada di masa Zulkarnain hidup. Kedua nama ini ditemukan pada budaya bahasa Cina. Jadi Ya'juj Ma'juj bukan bahasa Arab, tetapi dia bahasa Cina. Ini ditemukan dari budaya bangsa Cina, terutama yang berada di kawasan Zhengzhou, khususnya Henan. Henan itu artinya sungai selatan, di mana terdapatnya dinding raksasa atau tembok Cina yang disinyalir oleh salah satu ulama ternama dari Saudi Arabia, Syekh Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, menyatakan bahwa itu berada di Cina, dan tembok Cina itu merupakan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Asumsinya adalah karena tembok ini berada di wilayah yang disebutkan terdapatnya Ya'juj Ma'juj yang dikurung oleh Zulkarnain. Konstruksi dari dinding atau tembok Cina ini sama dengan konstruksi piramida di zaman Nabi Musa AS. Apalagi memang Zulkarnain hidup di zaman Nabi Musa AS. Siapakah Ya'juj Ma'juj ini dan apakah arti Ya'juj Ma'juj? Kedua nama ini ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ya artinya Asia, Jou benua atau bangsa. Jadi Jou itu diambil ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah menempatkan satu nama di mana ada huruf waw sukun di akhirnya, maka selalu ditambah dengan huruf mati, maksudnya huruf yang bisa berharokat tapi disukunkan. Maka ditambahlah dengan huruf jim. Maka kata Ya'juj berubah ketika diambil oleh bahasa Arab menjadi Ya'juj, yang mana kalau kita lihat, kita uraikan, Ya'juj ini terdiri dari dua kata, Ya dan Jo. Ya artinya Asia, Jo bangsa. Jadi Ya'juj adalah bangsa Asia. Kemudian yang kedua, ada kata Ma'juj. Ini juga sama terdiri dari dua kata, sehingga Ma'juj ini merupakan satu frase. Jadi Ma' adalah pasukan berkuda, Jo bangsa. Diambil ke dalam bahasa Arab menjadi Ma'juj, artinya bangsa yang berkuda. Nah, kalau digabungkan kata Ya'juj dan Ma'juj, kita menemukan arti bahwa mereka adalah bangsa yang berkuda yang berasal dari Asia. Itu definisi Ya'juj dan Ma'juj. Ya, definisi ini Bapak Ibu bisa temukan di dalam buku Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia, karya Syekh Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, ya, dari Saudi Arabia. Sepertinya beliau masih hidup, ya, karena saya lihat buku yang beliau keluarkan, kitab yang beliau keluarkan yang merupakan hasil dari penelitian beliau sendiri dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Beliau melakukan penelitian sendiri dengan dana sendiri, didampingi oleh istrinya. Penemuan yang beliau lakukan ini menurut saya sangat representatif untuk kita membahas tentang siapa itu Ya'juj Ma'juj. Baik, berangkat dari kisah zaman dulu Ya'juj Ma'juj. Siapakah Ya'juj Ma'juj ini, atau dari mana keturunan Ya'juj Ma'juj ini berasal? Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa bangsa Ya'juj Ma'juj adalah keturunan dari anak pertama Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bah. Ya, kita tahu pada saat Nabi Nuh diutus, ternyata manusia melakukan penyembahan pertama kepada selain Allah, sehingga Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Adam bukan Rasul. Nabi Adam itu cuma Nabi, belum Rasul. Begitu pula Nabi Syith dan Nabi Idris. Mereka bukan Rasul, tapi Nabi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris diutus dan diangkat, itu belum ada penyimpangan dari Tauhid. Manusia masih menyembah Allah. Adapun manusia menyembah selain Allah terjadi setelah Nabi Idris diangkat
di zaman Nabi Nuh hidup. Ya, pada saat itu terjadi penyembahan kepada patung manusia yang lahir pertama ke dunia, Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan juga perlu saya tegaskan, Nabi Adam bukan manusia yang pertama. Manusia yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya, yang disebut dengan Nur Muhammad, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Adapun yang lahir secara fisik adalah Nabi Adam. Nah, saya tegaskan kembali Bapak Ibu, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Karena di zamannya lah terjadi penyimpangan manusia dari tauhid. Manusia menyembah berhala atau patung yang dibuat oleh Bani Kabilah. Dan itu adalah patung Nabi Adam sendiri. Nah, karena mereka menyembah selain Allah, maka saat itulah Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus sebagai Nabi dan Rasul yang pertama, itu di usia 480 tahun. 120 tahun beliau dakwah, siang, malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Hanya sedikit yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memutuskan untuk menghentikan dakwah Nabi Nuh pada saat itu, di usia Nabi Nuh 600 tahun. Nah, pada saat itu, terjadilah hukuman kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, yaitu banjir bah. Nah, banjir bah ini menghabiskan umat manusia yang ada di muka bumi, kecuali yang selamat bersama Nabi Nuh. Nah, diceritakan Nabi Nuh ini punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, yang kedua bernama Syam, yang ketiga bernama Ham, yang keempat bernama Kan'an. Dari 4 anaknya ini yang beriman cuma 3, Yafis, Ham, dan Syam dan Ham. Kan'an tidak beriman, maka dia termasuk yang ditenggelamkan Allah dalam banjir bah tadi. Sehingga keturunan Nabi Nuh didapatkan dari 3 anaknya laki-laki ini, Yafis, Syam, dan Ham. Setelah banjir reda, Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya terdampar di Turki Utara. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat, terdampar di Turki Utara, Nabi Nuh terdampar di sekitar sini. Nah, maka setelah terdampar, semua umatnya turun, maka di saat itulah terjadi peradaban hidup yang baru. Itu di saat itu Nabi Nuh usianya 600 tahun. Istri yang pertama termasuk yang tidak beriman, termasuk yang ditenggelamkan Allah, sehingga Nabi Nuh kemudian menikah lagi. Tidak saya baca kisah Nabi Nuh berikutnya setelah menikah lagi. Namun yang diceritakan kemudian, Yafis, putra tertua dari Nabi Nuh, mengembara ke atas sehingga melahirkan Eropa dan melahirkan Turki, Gos, Kemak, dan Al-Khazar. Nah, kalau kita lihat ada Turki di sini dan ada Khazar. Turki atau Turkistan itu dulunya satu rumpun dengan Cina, berada di wilayah ini. Nah, jadi ini kemungkinan berasal dari putranya Yafis. Nah, kemudian Syam dia turun ke sini, tinggallah di Syam. Ini adalah wilayah Syam yang melahirkan 4 negara dan melahirkan bangsa Arab. Ada Palestina, Jordan, Suriah, Libanon. Itu Syam, pecah menjadi 4. Dan juga melahirkan bangsa Arab. Itu dari keturunan yang kedua. Dan keturunan yang ketiga, Ham, dari anak yang ketiga, itu melahirkan Mesir dan Afrika, Libya. Semuanya adalah lahir dari Ham. Nah, itu 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an tidak punya keturunan karena mati tenggelam dalam keadaan kafir. Nah, dari Yafis yang melahirkan bangsa ini, itu lahir anak yang bernama Maguth. Nah, Maguth inilah yang melahirkan keturunan. Di antara keturunan Maguth ini ada bangsa yang berperilaku biadab, berperilaku kejam, pembantai, melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, saking biadabnya, kehancuran mereka itu dijadikan sebagai satuan kerusakan di muka bumi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Ya'juj Ma'juj lahir dari keturunan Yafis, yaitu dari putranya yang bernama Maguth. Ya, Maguth. Nah, Maguth ini melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka lah yang kita kenali dari sejarah sebagai bangsa yang kemudian melahirkan bangsa Mongolia. Ada bangsa Tartar yang membantai kaum muslimin sampai ke dinasti Abbasiyah. Walaupun pada akhirnya dari tokoh-tokoh hebat mereka seperti Timur Leng, Genghis Khan, dan yang lain itu masuk Islam. Ya. Itu Bapak Ibu rahmati Allah, dilihat dari asal muasal Ya'juj dan Ma'juj.